warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 akuntansi. Hari ini kita mulai belajar pelajaran etika profesi. Sebelumnya kalian sudah menulis materi pertemuan pertama yang telah saya berikan, kemudian kalian rangkum. Dan sekarang kalian dengarkan penjelasan dari saya. Ya, dari mulai bab pertama yaitu tentang industri bab pertama yaitu tentang industri jasa keuangan. Bisa kalian lihat di sini peta konsepnya ya. Dari industri jasa keuangan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi, kemudian lembaga keuangan bukan bank, sektor perasuransian, dana pensiun lembaga, pembiayaan lainnya, dan otoritas jasa keuangan. Untuk pertemuan ini kita mulai dari mengenal apa sih industri jasa keuangan. Ya, jadi industri jasa keuangan adalah meliputi semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Jadi industri ini adalah badan atau lembaga atau instansi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian kita akan mengetahui apa sih industri itu. Sebelum kita membahas industri jasa keuangan, kita harus tahu dulu apa sih industri itu. Industri menurut Badan Pusat Statistik adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Jadi industri ini mengelola kegiatan ekonomi yang mengelola barang atau jasa. Jadi industri masih umum menghasilkan jasa atau barang yang digunakan untuk masyarakat. Kemudian ada beberapa jenis industri ya, ada 3 jenis industri. Yang pertama adalah industri primer. Apa itu industri primer? Industri primer yaitu industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dulu. Jadi industri primer ini barang produksinya tanpa diolah dulu ya. Jadi tidak usah diolah. Dia memang barangnya sudah asli gitu ya. Misalnya hasil pertanian ya, padi tidak usah diolah dulu. Jadi memang langsung. Kemudian hasil peternakan, misalnya ternak unggas, ternak sapi dan lain-lain. Kemudian apalagi misalnya hasil perkebunan seperti sayur-sayuran. Jadi produksinya itu hasilnya tidak diolah dulu, jadi asli ya kalau industri primer. Kemudian industri sekunder. Yang kedua adalah industri sekunder. Apa itu? Yaitu industri yang mengolah bahan mentah dan menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Jadi masih setengah jadi ya, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Misalnya apa? Misalnya pemintalan benang ya. Pemintalan benang itu kan masih setengah jadi ya. Belum jadi bahan, belum jadi kain dan sebagainya, masih setengah jadi. Apalagi misalnya komponen elektronik yang di dekat kita, misalnya ada perusahaan Fujitsu ya. Fujitsu itu dia mengelola barang-barang setengah jadi, komponen-komponen elektronik ya, komponen elektronik kulkas misalnya, TV misalnya. Jadi dia belum berbentuk barang jadi, tapi masih setengah jadi. Kemudian yang ketiga adalah industri tersier, yaitu industri yang produknya berupa layanan
jasa. Jadi industri tersier ini berbeda dengan industri primer dan sekunder. Kalau primer dan sekunder itu produksinya adalah barang, ya, barang atau bahan. Tapi kalau tersier ini adalah produksinya berupa jasa. Nah, kalian fokus di sini ya, karena akuntansi itu bergerak di industri jasa, bukan industri barang. Jadi kalian harus konsen di industri tersier ini. Apa itu perusahaan jasa? Adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa. Jadi tidak bergerak di bidang produksi, ya, produksi barang. Tadi kan ada yang memproduksi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang yang asli. Tetapi kalau industri tersier ini menghasilkan jasa, ya, tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau tadi barang elektronik kelihatan mata, ya. Terus tadi apa tadi yang primer adalah hasil pertanian, padi misalnya, terlihat oleh mata hasilnya. Tapi kalau tersier ini tidak terlihat oleh mata, ya. Misalnya usaha transportasi. Nah, usaha transportasi ini tidak menjual barang, ya, bukan menjual mobilnya, tapi dia menjual jasanya. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, nah kita diantarkan oleh supir bis misalnya. Nah, supir itu menjual jasanya, ya, bukan menjual bisnya, tapi menjual jasanya. Apalagi misalnya salon, ya. Salon itu usaha yang bukan menjual barang-barang salonnya, tapi menjual jasanya. Jadi tidak terlihat, ya, jasanya. Misalnya juga akuntan, seorang akuntan bekerja untuk mencatat transaksi-transaksi dalam pencatatan perkantoran. Nah, itu mereka itu jasa, ya, jasa yang dijual. Guru misalnya juga, dokter, nah itu mereka menjual jasanya. Seperti itu, ya. Sampai sini kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa ketik di kolom komentar. Kemudian kita bahas tentang lembaga keuangan perbankan. Apa itu? Adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Ya, jadi lembaga keuangan ini adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang kegiatan ini semuanya dalam bidang keuangan. Ya, kalian akuntansi ini belajar semua tentang keuangan, tentang dana-dana, ya. Tuh, jadi lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan. Apa saja lembaga di bidang perbankan itu? Yang pertama adalah bank sentral. Nah, sebelum kita membahas bank sentral, apa sih itu bank itu? Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Ya, bank ini adalah perusahaan di bidang keuangan, ya. Sudah tahu kalian semua kan, bank itu adalah perusahaan di bidang keuangan. Kalau kita nabung, kalau kita mengirim uang atau transfer, itu adalah kegiatan di bidang keuangan. Apa saja lembaga keuangan? Yaitu bank sentral. Bank sentral, ya, yang pertama. Bank sentral ini adalah misalnya Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia pusatnya, sentralnya. Nah, dia adalah tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, nilai rupiah kita dikontrol, ya, oleh bank sentral ini. Lembaga apa lagi yang kedua? Lembaga bank umum. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama bank umum devisa, dan yang kedua adalah bank umum non devisa. Kalau bank umum devisa itu berhubungan dengan mata uang asing, ya. Lembaga keuangan yang berhubungan dengan mata uang asing. Nah, yang kedua bank umum non devisa. Nah, sebaliknya, kalau ini lembaga keuangan yang tidak berhubungan dengan mata uang asing. Kemudian lembaga apa lagi yang ketiga?
Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR ini adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil atau pedesaan. Nah, jadi bank-bank khusus yang melayani ya masyarakat kecil atau pedesaan, jadi khusus. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah kepemilikan lembaga perbankan ya. Jadi siapa pemiliknya? Yang pertama yaitu bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah ini bank yang pendiriannya itu, modalnya itu dimiliki oleh pemerintah kita Indonesia. Misalnya bank apa? Bank BNI ya, Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Kemudian bank apa? BRI. Nah, bisa kalian lihat semua ya di sini ya contohnya. Kemudian dilihat dari pemiliknya adalah bank milik swasta. Kalau tadi bank milik pemerintah, yang ini bank milik swasta. Misalnya apa yang ada di swasta? Bank Muamalat, BCA, Bank Danamon, dan lain-lain. Kalian harus bisa membedakan ya mana bank negara, bank dan bank swasta. Kemudian yang ketiga adalah bank milik asing. Bank milik asing yaitu bank yang ada di luar negeri ya. Bank yang ada di luar negeri, tapi Bank Indonesia yang ada di luar negeri. Misalnya bank asing antara lain adalah ABN, Amro Bank, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah bank milik campuran. Jadi antara milik negara kita dengan milik asing, jadi dicampur. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Kalau tadi kita bahas lembaga yang bergerak di bidang perbankan ya, lembaga keuangan perbankan. Nah, sekarang lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga keuangan bukan bank ini adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Nah, keuangan tetapi bukan jenis bank gitu ya. Kalau tadi kan kegiatan keuangan tapi berbentuk bank. Nah, kalau ini lembaga keuangan tetapi bukan bank. Apa aja misalnya? Yaitu koperasi. Nah, koperasi bisa kalian lihat di catatan kalian ya. Nah, sumbernya dari mana saja? Di simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan sumber lainnya. Jadi sumber-sumber dana ini diambil, dikelola untuk rakyat juga ya, untuk anggota koperasi. Kemudian perusahaan pegadaian. Nah, ini lembaga keuangan bukan bank. Pegadaian ya. Pegadaian. Jadi pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Misalnya kalau kita membutuhkan uang, kita bisa pergi ke pegadaian dengan jaminan tertentu. Misalnya jaminan surat penting kita ya. Jadi pegadaian ini adalah lembaga keuangan juga tetapi dengan jaminan tertentu. Nah, misalnya apa yang digadaikan? Perhiasan misalnya, atau kendaraan sepeda motor dan lain-lain. Nah, di sini ada apabila peminjam terlambat melunasi pinjamannya, maka ia dikenai peringatan dan diberi kesempatan 3 minggu untuk melunasi pinjamannya. Jadi kalau kita minjam di pegadaian ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya agar kita teratur. Kemudian yang keempat adalah pasar modal ya. Pasar modal ini suatu sistem keuangan yang terorganisasi ya, termasuk di dalamnya bank-bank komersial. Nah, di sini misalnya adanya kumpulan dana masyarakat. Di masyarakat dananya terkumpul atau dari investasi dikumpulkan kemudian disalurkan oleh rakyat. Kemudian yang keempat perusahaan sewa guna atau leasing ya. Yang kita tahu misalnya kita mengambil kredit motor. Nah, kalian ini bisa membayar di bank ya. Angsurannya. Apa itu perusahaan sewa guna atau leasing? Adalah perusahaan yang kegiatannya
sewa atau menyewakan aktifat tetap, khususnya barang-barang modal. Bidang usahanya terfokus pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Ya tadi, kalian inginkan motor, maka perusahaan sewa guna ini kalian ini membayarnya kepada perusahaan sewa guna ini, gitu ya. Misalnya apa contoh perusahaannya? Ada Adira Finance, ya, sebuah perusahaan yang pembiayaan terbesar untuk pembiayaan berbagai merek otomotif di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah perusahaan anjak piutang. Apa itu? Adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan. Ya, jadi misalnya perusahaan dalam keadaan sulit, maka perusahaan yang lain membantu pembayarannya, ya. Jadi anjak piutang itu, perusahaan anjak piutang itu perusahaan yang sulit dibantu oleh perusahaan yang lebih unggul. Kemudian yang keenam, perusahaan efek, yaitu adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek, rantai efek. Nah, misalnya dilakukan perusahaan efek meningkatkan diri kepada emiten untuk menjual semua efek yang diterbitkan. Nah, sampai sini saja ya. Kalau ada yang bertanya atau kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat kalian pahami. Ya, jika ada yang kurang paham nanti kita bisa sharing sama-sama. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.